Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Diharapkan kalian tetap sehat dan semangat. Oke, sekarang kita sudah masuk di pembelajaran yang keempat ya. Kita sama-sama buka pembelajaran keempat. Kita buka halaman 102, kita masuk di pelajaran PKN. Kalian perhatikan kewajiban di lingkungan sekolah. Selesai berolahraga, murid-murid akan kembali ke kelas. Mereka pun berganti baju di kamar mandi sekolah. Saat Cika memasuki kamar mandi, ternyata keran air dalam keadaan terbuka. Air di dalam bak kamar mandi terbuang percuma. Cika langsung menutup keran air tersebut. Air pun tidak lagi terbuang. Begitulah Cika. Tanpa mencari tahu siapa yang bersalah, ia langsung memperbaiki keadaan yang tidak semestinya. Cika menyadari kewajibannya di lingkungan sekolah, yaitu ikut menjaga kelestarian lingkungan. Di ayo berlatih kalian perhatikan, beri contoh kewajiban pada setiap gambar berikut ya. Di sini kita diminta memberikan contoh ya. Salah satunya coba kalian perhatikan ya. Lihat gambar yang ini, ada seorang petugas sedang membersihkan kamar mandi ya. Penjaga sekolah sedang membersihkan kamar mandi. Kewajiban kita apa? Yang pertama kalian tuliskan ya, ikut menjaga kebersihan. Contohnya apa? Ketika kita masuk kamar mandi, kita jangan lupa ketika kita sudah buang air besar maupun air kecil, jangan lupa untuk selalu menyiramnya ya, supaya ketika orang lain masuk itu tidak mengganggu ya. Mengganggu apa? Misalnya biasanya kan kalau tidak disiram tercium bau-bau yang kurang sedap ya. Jadi sebaiknya harus disiram dan kita harus menjaga yang namanya kebersihan. Yang kedua bisa juga kalian tuliskan, pada saat dibersihkan kalian tidak masuk ke kamar mandi yang sedang dibersihkan. Jadi masuklah ke kamar mandi yang tidak dibersihkan ya, maksudnya yang sudah dibersihkan atau yang belum dibersihkan tapi nantinya akan dibersihkan. Nah, itu boleh kalian masuki, tapi yang sedang dibersihkan itu sebaiknya jangan kita masuk ya. Lalu yang kedua, teman-teman menjalankan giliran tugas piket. Lihat gambar yang kedua yang ini ya. Yang pertama kewajiban kita adalah tidak mengganggu teman yang sedang piket ya, karena kalau mengganggu akhirnya tugasnya atau pekerjaannya tidak cepat selesai. Atau yang kedua, kalian juga bisa membantu teman yang sedang piket. Contohnya mungkin dari antara teman-teman yang lagi piket itu ada yang tidak masuk ya, sehingga pekerjaan yang harusnya cepat selesai akhirnya agak sedikit lama karena personilnya ada yang tidak masuk. Nah, itu boleh juga kalian membantunya ya. Bagaimana sikapmu? Beri tanda centang untuk sikap yang merupakan kewajiban menjaga sekolah. Bila ada sampah kertas berserakan di teras kelas, maka aku akan membuangnya ke tempat sampah. Benar, membiarkannya karena bukan aku yang membuang sampah. Itu tidak baik ya sikapnya. Tidak usah disilang, itu disilang saja. Mencari dan melaporkan pelakunya kepada guru, itu juga kalian centang. Ikut membuang sampah sembarangan, itu juga jangan kalian lakukan, beri tanda silang. Lalu yang terakhir, membuat peringatan dilarang membuang sampah sembarangan, itu kalian centang. Lanjut ke halaman 104. Di sini pelajaran IPA, mendengarkan guru membaca teks berikut. Nah, di sini air sebagai sumber energi alternatif ya. Energi dari air merupakan energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Air merupakan sumber energi yang murah dan mudah didapat. Pemanfaatan energi air banyak dilakukan dengan penggunaan kincir air atau turbin air. Sejak awal abad ke-18, kincir air banyak dimanfaatkan sebagai penggerak penggiling gandum, penggergajian kayu, dan mesin tekstil. Memasuki abad ke-19, turbin air mulai dikembangkan menjadi pembangkit listrik. Pembangkit listrik ada dua macam, yaitu pembangkit listrik skala besar atau PLTA dan pembangkit tenaga mikrohidro atau PLTMH ya. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA bekerja dengan cara mengubah energi air yang mengalir dari bendungan atau dari air terjun menjadi energi gerak.
dengan bantuan turbin air. Selanjutnya energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator ya. Jadi ingat energi gerak ini dibantu dengan turbin air, kemudian diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Energi listrik yang dihasilkan dialirkan melalui jaringan listrik sehingga sampai ke rumah-rumah. Beberapa bagian PLTA adalah sebagai berikut. Yang pertama, bendungan berfungsi menampung air dalam jumlah besar. Lalu yang kedua, turbin berfungsi mengubah aliran air menjadi energi gerak. Air yang jatuh akan mendorong baling-baling sehingga menyebabkan turbin berputar. Perputaran turbin ini dihubungkan ke generator. Nah, di sini kalian bisa lihat bagian-bagian pembangkit listrik tenaga air ya. Pada gambar di sini kalian bisa perhatikan. Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar maka generator juga ikut berputar. Generator selanjutnya mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. Selanjutnya jalur transmisi berfungsi mengalirkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri. PLTA skala besar memiliki kelebihan yaitu menghasilkan daya listrik yang besar dan ramah lingkungan. Karena tidak menghasilkan pencemaran, namun PLTA juga memiliki kekurangan yaitu memerlukan biaya yang mahal untuk pembangunannya dan waktu pembangunan yang lama. Yang kedua, kalian perhatikan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya. Sumber air yang digunakan dapat berasal dari saluran irigasi, sungai atau air terjun kecil. Beberapa bagian PLTMH antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kincir air berfungsi penggerak dinamo. Yang kedua, dinamo berfungsi sebagai menghasilkan listrik. Yang ketiga, saluran pembawa air itu berfungsi menjaga air yang disalurkan. Ya, nah kalian bisa lihat di skema pembangkit listrik tenaga hidro mikro ini ya. Pada gambar yang ada di sini kalian bisa perhatikan lagi lebih jelasnya. Sama seperti PLTA, PLTMH juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah biaya pembuatannya cukup murah dengan rancangan yang sederhana serta tidak menimbulkan yang namanya pencemaran. Sementara kekurangannya itu adalah hanya menghasilkan listrik dengan daya yang kecil. Ya, itu kekurangannya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita lihat di sini tugas kalian adalah ayo berlatih ya. Ayo berlatih nomor 1 sampai 5 yang ini PR kalian kerjakan di buku paket ini saja. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Miss harapkan kalian tetap sehat, semangat, dan jangan lupa untuk tetap selalu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga kesehatan kalian. Jangan lupa untuk tetap berdoa. Oke semuanya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Bye bye.